Demokrat makin lucu, bodohnya lebih natural, ditulis oleh Alifur Rahman di sewar.com. Sebelumnya saya mohon maaf pada Sri Mulat, karena mungkin tidak sudi disamakan atau disandingkan dengan partai nyaris tenggelam Demokrat. Tapi dari sisi kelucuan, sebenarnya Demokrat ini lucu banget. Cuma mungkin bedanya, Sri Mulat itu kadang bermain peran pura-pura bego, nah Demokrat nampaknya bego beneran. Tadi saya baca Wakil Sekjen Demokrat Iwan mengusulkan agar Jokowi memanggil dan bertemu dengan Presiden terdahulu untuk bicara penanganan dan konsultasi jalan keluar pandemi COVID di Indonesia. Ini jelas usulan yang sangat lucu, karena apa hubungannya SBY dan penanganan pandemi? Bukankah di zaman SBY tidak ada masalah corona seperti sekarang? Dan itu artinya SBY gak punya pengalaman dalam menangani kasus seperti corona ini. Kalau sudah begini, maka apa alasan Jokowi harus memanggil SBY? Bertanya pada orang yang tidak tahu permasalahan. Iwan bisa saja mengusulkan ini dengan dalih tidak ada salahnya. Mungkin bagi dia atau orang-orang yang gak punya kesibukan, itu bisa dibenarkan. Tapi bagi Presiden Jokowi, jelas itu buang-buang waktu. Karena ngapain panggil SBY, toh hasilnya juga sudah bisa ditebak. Paling cuma prihatin. Jadi lebih baik Presiden mengadakan rapat atau telepon dengan Presiden negara lain yang sama-sama mengalami masalah kesehatan dan juga ekonomi dalam satu waktu bersamaan. Itu jauh lebih bermanfaat dibanding memanggil SBY. Selain itu, kalaupun alasannya PPKM darurat ini dinilai tidak efektif, tidak efisien, mungkin iya. Tapi solusinya bukan manggil SBY, karena sekali lagi, SBY ini apa? Solusi dari PPKM yang dinilai tidak efektif adalah evaluasi wilayah. Harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, bukan manggil SBY. Iwan juga meminta agar pemerintah meminta maaf terkait penanganan corona dan PPKM di Indonesia. Ini permintaan yang absurd, karena meminta maaf itu kan untuk sebuah kesalahan. Misalkan Janti Hambalang yang terbengkalai karena duitnya dikorupsi kader Demokrat. Nah, itu baru cocok untuk meminta maaf, karena ada kesalahan di sana. Sementara PPKM ini adalah kebijakan dalam bentuk pembatasan sosial masyarakat. Kalaupun dinilai salah dari sisi masyarakat, tapi dari kacamata tenaga kesehatan dan medis, itu dianggap solusi untuk mengurangi paparan virus. Jadi selama program dijalankan dengan transparan dan benar, lalu minta maafnya untuk apa? Yang paling lucu dari elit Demokrat ini adalah meminta agar pemerintah menertibkan buzzer. Kita bingung yang disebut buzzer itu siapa dan seperti apa. Apakah ada buktinya bahwa mereka dibayar oleh pemerintah? Kalau memang pemerintah punya buzzer, maka mudah saja untuk mengevaluasi atau membubarkannya. Tapi yang repot kan kalau orang yang dituduh buzzer itu ternyata orang biasa yang gak dibayar pemerintah. Bagaimana cara membungkamnya? Ya tidak bisa. Lagian ya, Demokrat kok susah-susah ngurusin buzzer pemerintah yang itu pun sulit dibuktikan? Bukankah partai ini punya masalah internal? Bukankah Demokrat selama ini dirugikan oleh Andisa Pohan dan tweetnya? Andisa yang merupakan istri AHY sang ketum partai ini sudah mempermalukan Demokrat. Cara dia berdebat dengan netizen menunjukkan betapa kualitasnya sangat receh sekali. Setingkat oknum ibu-ibu ketua RW, sampai bawa-bawa anak dalam perdebatan. Mestinya, sebagai partai, para kader dan elit Demokrat bisa duduk bersama, menyelesaikan permasalahan Andisa Pohan itu. Kalau dibiarkan, dilepas terus, maka jelas AHY dan Demokrat akan semakin buruk namanya di mata masyarakat. Ya ngapain kita punya pimpinan yang istrinya suka ngomel-ngomel? Malu-maluin. Pertanyaannya, bisa nggak Demokrat menertibkan Andisa Pohan? Jelas nggak akan bisa. Malah salah-salahnya, Andisa akan terus dibela oleh para kadernya. Karena iklim di sana nampaknya mengharuskan seperti itu. Sama seperti Iwan Wasekjen Demokrat ini, begitu mengagung-agungkan SBY, salah bisa menyelesaikan segala macam persoalan. Padahal sekali lagi, SBY adalah presiden yang gagal, dan lebih dari itu tidak punya pengalaman dalam menangani kasus corona dan juga PPKM. Entah apa maksud Wasekjen Demokrat ini. Mungkin tujuannya agar dipuji bagus oleh SBY. Mungkin juga ada perintah dari pimpinan partai untuk menyuarakan pertemuan. Padahal sebenarnya SBY sendiri yang pengen ketemu. Hahaha, dan ini bukan yang pertama kali kok. Rakyat sudah paham pola dan modusnya. Begitulah. Ya ampun, kok bisa ada cocok logi model begini? Ditulis oleh Sardi di sewar.com. Sudah lama juga tidak mendengar kabar dari orang ini.
Lisa Ambartatara. Kalau kalian googling nama ini, pasti akan tahu siapa orang ini dan kiprahnya di dunia politik. Banyak statementnya yang meresahkan dan pernah dilaporkan berkali-kali, terutama saat menyinggung Kongres PDIP di Bali. Katanya dia seorang dokter, atau silahkan ralat kalau salah. Dia dulu juga pernah jadi ketua umum relawan emak-emak pendukung Prabowo Sandi atau PPS yang pernah dilaporkan ke Bawaslu karena masalah kampanye hitam. Dokter tapi bisa membuat analisis aneh dan ngawur, serta statement berbau politis. Apa nggak malu dengan gelarnya? Kali ini dia juga membuat sebuah cuitan konyol. Apakah ini azab dari Tuhan karena negara memenjarakan HRS terkait COVID? Mari tobat Pak Ed Jokowi, harus menunggu berapa jiwa lagi jatuh korban karena COVID ini. Sudah gak wajar ini kematian rakyat kita, katanya lewat akun Twitter. Saya asumsikan orang ini sama karena akun dulu dan sekarang sudah beda, cuma beda angka. Tapi saya anggap orang yang sama. Lagi pula, yang penting itu adalah statement di atas, seolah mengaitkan jumlah kematian pasien COVID-19 dengan Rizik yang saat ini dipenjarakan. Kalau dia ini beneran dokter, sungguh sangat disayangkan dan bahkan sangat memalukan. Mengapa bisa seorang dokter mengumbar kekonyolan seperti ini? Sungguh tak habis pikir. Ternyata fenomena kengawuran ini bisa menimpa siapa saja dari berbagai profesi, bahkan kepada orang yang biasanya dianggap cerdas dan juga berpendidikan. Bisa ngawur juga. Halo, negara lain sudah terbang entah kemana. Negara Cina sudah bisa eksplorasi luar angkasa. Sudah ada layanan delivery dengan mobil otomatis. Richard Branson sudah memulai wisata keluar angkasa untuk pertama kalinya. Sedangkan di sini, masih banyak orang yang berhalusinasi di siang bolong dengan menebar kebodohan kepada publik lewat pernyataan konyol. Mainnya masih saja seputar agama, surga, dan neraka. Soal Rizik bagaimana kalau kita balik? Mungkin saja kasus COVID-19 meledak gara-gara kepulangan Rizik. Faktanya sebelum kepulangan Rizik, kasus biasa saja. Hidup rata-rata menuju normal. Begitu dia pulang, masalah demi masalah beruntun terus terjadi. Bagaimana kalau justru kelakuan Riziklah makanya pandemi makin memburuk? Disebut imam besar, tokoh agama dengan jutaan pendukung, tapi menjual agama untuk kepentingan kelompok lain. Mempolitisasi agama untuk membuat keributan, sok suci. Tapi kelakuan sangat memalukan. Munafik, agama digunakan seenaknya untuk kepentingan lain. Surga diopral semurah-murahnya. Yang melawan akan diancam dengan neraka. Yang membangkang akan diancam jenazah, disuruh mandi, dan kuburkan diri sendiri. Mungkin saja Tuhan marah dengan orang ini serta pendukungnya karena suka politisasi agama makanya kena azab. Berpikiran bodoh memang gampang sih. Cukup pakai cocok logi merahan, maka semuanya beres. Pokoknya masalah yang terjadi di Indonesia adalah akibat kriminalisasi ulama. Titik. Putusan mereka tidak bisa diganggu-gugat. Tapi, ulamanya pun ulama pilihan mereka. Bukan semua ulama. Biasanya ulama yang kelakuannya, you know lah, 11-12 dengan kelakuan mereka. Mungkin mereka bakal bilang nonsense. Lah, mereka aja lebih sering nonsense dan tidak pakai otak saat berbicara. Sejak kapan mereka pakai nalar kalau koar-koar? Negara lain juga mengalami hal yang serupa. Bahkan, ada yang kasusnya lebih banyak dengan korban jiwa lebih banyak. Apakah mau kaitkan negara mereka kena asap karena Rizik di penjara? Masa itu juga gara-gara Rizik? Apakah mau sekalian bilang Rizik diselimi sehingga satu dunia kena imbasnya? Ini sama saja dengan pembodohan publik. Bodoh ya jangan dipelihara. Mendingan pelihara onta biar gemuk, lalu dijual dan dapat duit. Buat yang membela atau mau menyembah Rizik, jangan pamerkan kebodohan. Tidak perlu angkat Rizik yang sejatinya adalah penakut tukang kabur dari masalah. Tak usah lolokan dia yang sejatinya cuma berani bersembunyi di balik pendukung. Semua orang sudah tahu bobroknya. Nyalinya cuma di mulut, pengecut tukang membual. Sampai kapanpun, mau bela sampai setinggi apapun, orang-orang sudah tahu. Begitu mendengar namanya, akan langsung terbayang chat mesum. Bagaimana menurut